Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kita semuanya sehat ya dan berbahagia. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi adik-adik. Kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Dan mari kita belajar dari cerita-cerita tersebut. Tapi sebelumnya, sebelum adik-adik mendengarkan ceritanya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami bisa bertemu lagi dan dapat belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan tentang seekor hewan yang bisa berbicara dengan manusia. Jadi, adik-adik duduklah dengan tenang, duduklah dengan baik karena kita akan mendengarkan ceritanya bersama-sama. Ayo dibuka Alkitabnya dalam kitab Bilangan pasal yang ke-22 dan pasal yang ke-23. Jadi ada sebuah bangsa yang sangat besar. Bangsa ini baru saja keluar dari tanah perbudakan. Walaupun begitu adik-adik, banyak bangsa yang takut kepada bangsa ini. Karena bangsa ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menyertai kemanapun bangsa ini pergi. Karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Pada saat mereka menghadapi musuh-musuh mereka, mereka selalu menang adik-adik. Maka kedengaranlah tentang bangsa yang besar ini oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bagaimana mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Karena itu bangsa-bangsa di sekitar mereka sangat takut dan gentar terhadap bangsa itu. Apakah adik-adik tahu bangsa yang dikasihi oleh Tuhan itu? Ya, benar adik-adik. Mereka adalah bangsa Israel, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Adalah Raja Moab bernama Balak. Sangat takut dengan bangsa Israel. Karena selain kuat, bangsa Israel juga merupakan kumpulan orang banyak. Berlaksa-laksa jumlahnya. Jadi rakyat Moab kalah jumlah dengan orang Israel adik-adik. Karena takut, Balak menyuruh orangnya datang kepada Bileam. Bileam ini adalah seorang nabi yang bisa dibayar adik-adik atau disogok. Jadi kita sebut saja Bileam adalah nabi bayaran karena dia memang dibayar untuk jasa-jasanya. Para utusan Balak ini menawarkan sejumlah uang kepada Bileam supaya Bileam ini mau mengutuk orang Israel. Karena Balak, Raja Moab percaya bahwa Bileam ini sanggup mengutuk dan memberkati. Mereka berkata, kami percaya orang yang engkau berkati akan diberkati dan orang yang akan engkau kutuk akan dikutuk. Wah adik-adik, Bileam hebat ya bisa mengutuk dan memberkati. Bahkan hal itu bisa terjadi loh adik-adik. Tetapi apakah Bileam mau ikut bersama dengan utusan Balak ini? Dan malamnya Tuhan berbicara kepada Bileam dalam mimpi. Janganlah kau pergi ke sana, kata Tuhan. Janganlah mengutuk bangsa Israel, karena aku sudah memberkati bangsa itu. Dan tahukah adik-adik, karena mimpi itu Bileam tunduk kepada Tuhan. Ia mematuhi perintah Tuhan dan menyuruh orang-orang yang diutus oleh Balak itu kembali pulang. Tetapi para utusan Raja Moab itu tidak menyerah. Mereka menawarkan uang yang lebih banyak lagi kepada Bileam, serta memberi penghargaan kepada Bileam. Dan sekali lagi Tuhan berbicara kepada Bileam di dalam mimpinya. Kali ini Tuhan berkata kepada Bileam, bangunlah, pergilah bersama-sama para utusan itu. Tetapi engkau hanya akan mengatakan apa yang aku katakan kepadamu, kata Tuhan kepada Bileam. Keesokan paginya, pagi-pagi benar, Bileam mempersiapkan dirinya untuk pergi ke Moab bersama para utusan Balak itu. Ia memasang pelana keledainya dan berangkat pergi. Tetapi Tuhan marah kepada Bileam karena Bileam terlihat sangat bersemangat. Dalam perjalanan itu, keledai yang ditunggangi oleh Bileam tiba-tiba melihat malaikat Tuhan persis di depan mereka. Malaikat itu sedang memegang pedang di tangannya. Karena takut, keledai itu menyimpang dari jalan dan masuk ke ladang. Bileam merasa kesal dan
dan memukul keledai itu untuk kembali ke jalan. Kemudian mereka meneruskan perjalanan dan kembali keledai itu melihat malaikat Tuhan berada di dua dinding kebun anggur. Keledai itu kembali beraksi. Ia menggeliat melewati malaikat itu dengan menekan dinding sampai-sampai kaki Bileam pun terinjak. Karena kesal, Bileam memukul keledai itu lagi adik-adik. Tetapi malaikat itu menutup jalan mereka dan keledai itu meneriap ke tanah. Kali ini Bileam benar-benar marah adik-adik dan memukul keledai itu untuk yang ketiga kalinya. Tetapi ajaibnya adik-adik, Tuhan membuka mulut keledai itu. Tuhan membuatnya bisa berbicara kepada Bileam. Apakah yang telah kau lakukan sehingga aku telah dipukul sebanyak 3 kali? Kata keledai itu adik-adik. Wah, keledainya bisa berbicara adik-adik. Bileam pun menjawab dalam kemarahannya. Karena engkau telah membuatku seperti orang bodoh. Kata Bileam, seandainya di tanganku tadi ada pedang, maka sudah pasti aku sudah membunuhmu. Dan adik-adik, Tuhan akhirnya membuka mata Bileam dan akhirnya Bileam bisa melihat malaikat itu berdiri untuk melawannya. Bileam sujud menyembah sampai mukanya ke tanah. Malaikat itu berkata, pergilah bersama-sama mereka, tetapi katakan saja apa yang akan kuperintahkan kepadamu. Bileam bertemu dengan Balak. Ia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Balak melakukannya di sebuah bukit dan menunjukkan tempat perkemahan orang Israel. Balak meminta Bileam untuk mengutuki bangsa itu, tetapi bukannya mengutuk, Bileam malah memberkati bangsa itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian Balak berkata, apa yang sedang kau lakukan? Aku memintamu untuk mengutuk, bukan memberkati. Kemudian Balak membawa Bileam ke gunung yang lain dan mempersembahkan korban persembahan di sana lebih banyak dari yang semula dan meminta Bileam untuk kembali mengutuk bangsa Israel. Tetapi lagi-lagi Bileam bukan mengutuk tapi memberkati. Hal itu terjadi berulang-ulang sampai akhirnya Balak menyerah dan berkata, engkau tidak melakukan seperti yang aku perintahkan. Dan Bileam berkata, bagaimana mungkin aku bisa mengutuk apa yang sudah diberkati oleh Tuhan? Bileam kembali pulang ke rumahnya dengan tidak membawa uang dan penghargaan yang dijanjikan. Tetapi Bileam tunduk kepada perintah Tuhan. Bagi Bileam, ini adalah keputusan terbaik. Dia menolak penghargaan dan sejumlah uang yang dijanjikan kepadanya. Nah adik-adik, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pertama, uang memang sangat kita butuhkan. Tetapi Tuhan bisa adik-adik memenuhi segala yang kita perlukan. Jadi adik-adik, kita tidak boleh menjadi orang yang suka menerima suap adik-adik seperti Bileam di awal cerita. Ia menjadi nabi bayaran. Yang kedua, telinga kita harus peka terhadap suara Tuhan dan taat kepada semua perintah Tuhan. Seperti Bileam yang taat kepada Tuhan saat Tuhan memperingatkan Bileam di dalam mimpinya. Yang ketiga, jika kita tidak peka terhadap suara Tuhan, maka Tuhan bisa memakai apa saja untuk berbicara kepada kita. Contohnya keledai. Keledai yang bisa berbicara kepada Bileam. Yang keempat, kita tidak boleh menggunakan perkataan kita untuk mengutuk orang. Tetapi sebaliknya, kita harus menggunakan perkataan kita untuk memberkati. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Firman Tuhan yang manis dan indah. Kami mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.